Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya sehingga pada saat ini kita semua bisa menyimak majelis pagi yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Nah anak-anak, di majelis pagi hari ini Ustazah akan menceritakan kisah seseorang yang bernama Ja'far bin Abu Thalib. Siapakah Ja'far ini? Untuk mengenal lebih jelas siapa Ja'far ini, silakan anak-anak simak sampai selesai. Ya, Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib ini merupakan seorang pemuda gagah yang kulitnya cerah bercahaya. Ia juga memiliki sikap yang lemah lembut, sopan, santun, pengasih, penyayang, baik, rendah hati, dan juga sholih. Selain itu anak-anak, Ja'far bin Abu Thalib ini merupakan seorang yang pemberani, tak kenal takut. Kemudian pemurah, tak takut miskin, dan memiliki jiwa yang begitu bersih, jujur dan bisa dipercaya. Ja'far bin Abu Thalib adalah orang yang mirip dengan Rasulullah, baik bentuk tubuh maupun akhlaknya. Sehingga Rasulullah SAW menjulukinya sebagai penyantun orang-orang miskin dan si bersayap dua di surga. Nah, pada suatu ketika anak-anak, Ja'far bin Abu Thalib ini datang kepada Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Sungguh satu kemuliaan tersendiri bagi orang-orang yang memeluk Islam di masa-masa awal. Nah, pada hari itu anak-anak, Ja'far tidak sendiri, namun ia bersama sang istrinya yang bernama Asma bin Umais. Sehingga di hari itu juga Ja'far bin Abu Thalib dan juga Asma binti Umais memeluk Islam. Selama memeluk Islam ini anak-anak, mereka menghadapi gangguan dari orang-orang kafir dengan berani dan sabar. Hingga pada suatu saat ketika Rasulullah SAW memutuskan agar kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Ja'far dan istrinya ini ikut dalam rombongan hijrah itu. Dan mereka tinggal di sana cukup lama hingga dikaruniai 3 anak. Yang bernama, anak pertama itu namanya Muhammad, anak kedua bernama Abdullah dan Auf. Lama di Habasyah, Ja'far tampil sebagai juru bicara yang cekatan. Ia pantas mewakili Islam dan Rasulullah saat itu karena Allah telah memberinya karunia istimewa berupa hati yang tenang, akal dan pikiran yang cerdas, jiwa yang mampu membaca situasi, dan cara bicara yang baik. Nah, hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah ini anak-anak tidak mampu meredam kemarahan dan kebencian orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka takut kaum muslimin akan semakin besar di Habasyah. Sehingga ketika itu mereka sepakat untuk mengirim 2 utusan terhadap Raja Najasyi dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat berharga. Tujuannya yaitu agar Raja Najasyi mengusir kaum muslimin dari Habasyah. Nah, kedua orang utusan itu anak-anak bernama Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amru bin As yang saat itu belum memeluk Islam. Kemudian tadi disebutkan Raja Najasyi. Siapa sih Raja Najasyi itu? Nah, Raja Najasyi itu anak-anak adalah Raja Habasyah saat itu.
Dan Raja Najasyi ini pemeluk Nasrani sejati. Raja Najasyi ini anak-anak terkenal baik dan adil, sehingga karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Habasyah sebagai tempat hijrah bagi kaum muslimin. Dan karena itu pula kaum kafir Quraisy merasa khawatir kalau maksud dan tipu muslihat mereka tidak berhasil. Oleh sebab itu, mereka membekali kedua orang utusan tadi dengan hadiah-hadiah yang sangat berharga untuk para pendeta. Jadi, para pembesar Quraisy berpesan kepada utusan yang diutus tadi, dua orang tadi, untuk bertemu Raja Najasyi sebelum memberikan hadiah kepada para pendeta. Sampai para pendeta itu setuju dengan maksud kedatangan mereka, sehingga nantinya para pendeta berada di pihak mereka saat bertemu Najasyi. Nah, di hari pertemuan dengan Raja Najasyi akhirnya ditentukan dan kaum muslimin pun diundang menghadap raja. Dengan tenang, penuh wibawa dan kerendahan hati yang penuh pesona, Raja Najasyi duduk di singgasananya, dan di sekitarnya tampak para pengawal raja dan para pendeta. Di arah depan raja, di ruangan yang cukup luas, kaum muslimin duduk dengan tenang. Dan kedua utusan kaum kafir Quraisy tadi berdiri mengemukakan tuduhan miring terhadap kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini diberikan tuduhan-tuduhan oleh dua orang utusan dari kaum kafir Quraisy tadi. Nah, pada saat itu terjadi percakapan antara utusan kaum kafir Quraisy, Raja Najasyi, dan juga kaum muslimin yang diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib. Nah, utusan kaum Quraisy mengatakan, "Baginda Raja yang mulia, orang-orang bodoh ini telah nyasar ke negeri Tuan. Mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dan tidak pula masuk agama Paduka. Mereka datang dengan agama baru yang tidak kami kenal. Paduka pun tidak mengenalnya. Sungguh kami ini diutus oleh para pembesar kaum mereka dengan tujuan kiranya Paduka mengembalikan mereka kepada kaum mereka." Ketika utusan kaum Quraisy mengatakan itu, Raja Najasyi memandang ke arah kaum muslimin dan bertanya, "Agama apa yang menyebabkan kalian meninggalkan bangsa kalian, tetapi tidak tertarik dengan agama kami?" Nah, di saat ini anak-anak, Ja'far bin Abu Thalib langsung berdiri untuk melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai juru bicara. Nah, dengan ramah dan penuh hormat, Ja'far memandang sang raja yang telah baik hati menerima mereka, lalu berkata, "Paduka yang mulia, dahulu kami memang orang-orang bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan pekerjaan-pekerjaan keji, memutuskan silaturahim, menyakiti tetangga, dan menyakiti orang yang meminta perlindungan. Pihak yang kuat memaksa pihak yang lemah, hingga akhirnya Allah mengutus seorang Rasul dari bangsa kami sendiri. Kami kenal asal-usulnya, kejujuran, ketulusan, dan kesucian jiwanya. Ia mengajak kami untuk mengesahkan Allah dan mengabdikan diri padanya, dan agar meninggalkan patung dan berhala yang selama ini kami sembah secara turun-menurun. Dia menyuruh kami bicara benar, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, tidak melanggar larangan, dan tidak membunuh orang lain. Kami dilarang berbuat zina, berbohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Kami mempercayai dan mengikuti semua yang dia dapatkan dari Tuhannya. Kami menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Kami jauhi apa yang dilarang dan kami lakukan apa yang diperintahkan. Karena hal itu, kaum kami marah. Siksaan sering kami terima, hanya untuk mengembalikan kami kepada menyembah berhala dan ajaran buruk mereka. Ketika penganiayaan dan siksaan yang mereka lancarkan semakin dahsyat,
bahkan kami sulit untuk menjalankan ajaran kami, maka kami hijrah ke negeri Paduka. Kami berharap mendapat perlindungan dari Paduka karena kami tahu Paduka bukan raja yang zalim. Itulah kalimat yang dikatakan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Mendengar hal itu, Raja Najasyi memandang Ja'far dengan penuh pesona dan bertanya lagi, "Apakah engkau membawa sesuatu wahyu yang diturunkan Rasul kalian itu?" Kemudian Ja'far berkata, "Ya." Dan Raja Najasyi meminta untuk dibacakan wahyu tersebut kepadanya. Lalu Ja'far membacakan beberapa ayat dari surah Maryam dengan tenang dan khusyuk. Mendengar bacaannya, Raja Najasyi menangis. Begitu pula dengan para pendeta yang hadir di ruangan itu. Ketika air matanya mulai berhenti, Najasyi berkata kepada kedua utusan kafir Quraisy tadi, Sesungguhnya apa yang dibacakan tadi dan yang dibawa oleh Isa alaihi salam berasal dari sumber yang sama. Kembalilah kalian berdua kepada kaum kalian. Demi Tuhan, kami tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Nah, dan pertemuan itu pun selesai. Jadi anak-anak, akhirnya hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah tadi diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, dan tuduhan-tuduhan miring yang diberikan oleh dua orang utusan kaum kafir Quraisy tadi dapat terbantahkan dengan wahyu yang dibacakan oleh Ja'far pada saat itu, yang membuat hati Raja Najasyi dan juga para pendeta yang ada di ruangan itu sehingga mereka diterima di Habasyah. Nah, jadi anak-anak, Allah itu telah menolong hambanya pada saat itu. Sementara kedua orang utusan Quraisy tadi mendapat kekalahan yang memalukan. Kisah Ja'far bin Abu Thalib yang dapat Ustazah sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.